Namaku Imas Masyumi. Saat ini aku berusia 27 tahun. Belasan tahun silam aku mempunyai kisah yang tragis, di mana kisah itu menyayat hati dan hampir saja aku berputus asa dengan keadaan. Bagaimana tidak, dimulai tentang keluarga. Aku bisa dibilang terlahir kurang beruntung. Ayah dan ibuku bercerai sejak aku umur 7 tahun. Ibuku pergi dari rumah, meninggalkan aku dan kedua adikku. Aku adalah 4 saudara. Aku anak pertama dari 4 saudara. Ibuku pergi membawa adikku yang bungsu. Saat itu umur 3 bulan usia adik bungsuku. Aku tidak pernah menyalahkan orang tuaku mengapa bercerai, karena aku tidak tahu yang sebenarnya terjadi antara rumah tangga ibu dan bapakku. Iya, usia 7 tahun. Hanya mampu menyaksikan namun tak bisa merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Waktu itu ibuku pergi dari rumah meninggalkan aku dan adik-adikku. Di usia umur 7 tahun, aku kehilangan sosok seorang ibu. Akulah pengganti untuk adik-adikku. Hari terakhir ibuku pergi dari rumah, dia menyuruhku membawa adik-adikku ke warung untuk jajan. Tidak biasanya ibu memberiku uang dan suruh membawa adik-adikku ke warung, karena kurasa selama ini ibu tidak pernah punya uang untuk kita jajan. Ku tahu bapakku hanya kuli serabutan, kadang jarang pulang. Ibuku adalah sosok ibu yang baik serta sabar menghadapi keadaan di situasi ekonomi yang sangat sulit. Namun aku tak tahu mengapa hari itu ibu tega meninggalkanku. Mengapa setega itu? Namun aku tahu setelah aku dewasa, karena ada sebab. Iya, bapakku saat itu mungkin bisa dibilang bapak yang kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Waktu itu pun aku tidak paham. Yang aku tahu, jika bapak tidak pulang, yang aku tahu bapak kerja mencari uang. Setelah pulang dari warung, aku langsung pulang. Aku menggendong adikku dan menuntun adikku pulang ke rumah. Kulihat rumah sudah kosong. Aku tidak pernah berpikir kalau ibu pergi takkan kembali. Waktu itu siang hari, ku masih menunggu ibuku datang ke rumah. Kukira ibu pergi ke kali, namun memang hari itu tidak biasanya. Karena di rumah ada bayi, yaitu adikku berusia 3 bulan. Ibu tidak bisa pergi tanpa aku ada di rumah. Ibu selalu menitipkan adik bungsuku kalau ibu ke kali untuk mandi. Kutunggu sore hari ibu tak kunjung pulang. Aku pun cemas kemana ibu pergi. Kutanyakan pada tetangga yang lain. Satu tetangga bilang dan menanyakan padaku, "Imas, ibumu pergi kemana? Tadi dia bawa tas besar sekali, seperti dalamnya pakaian. Emang ibumu mau kemana, Mas?" Tetangga menanyakanku. Aku tertunduk sambil memikirkan, karena yang ku tahu di kampung ini ibu tidak punya keluarga atau saudara. Kemana ibu pergi? Namun aku berbohong pada tetangga itu. Ku bilang, iya, ibu ke rumah saudaranya sebentar. Dalam hatiku pulang dan menggiringkan adikku pulang ke rumah. Hari itu pun sudah mulai redup. Waktu sudah jam 5 sore. Bagaimana dengan nasib kita bertiga? Aku dan adik-adikku. Saat itu adikku bernama Irfan usia 5 tahun dan adikku Yanti berusia 3 tahun.
Tapi aku yang sudah terbiasa mengurusi adikku seperti biasanya sehari-harinya. Waktu itu sudah jam 5 sore. Aku mengiringkan adikku untuk mandi di kali. Banyak sekali ibu-ibu bertanya padaku, "Imas, tadi kulihat ibumu pergi bawa tas gede. Mau kemana sih?" Sambil gendong adikmu. Ku hanya tertunduk dan memikirkan jawaban apa yang aku akan jawab. Dan ku berkata, "Iya bu, ibuku pergi ke rumah saudaranya." Dan tetangga itu menanyakanku lagi, "Bapakmu belum pulang?" "Belum, mungkin hari ini pulang." Dan aku bergegas memandikan adikku buru-buru, karena hari pun sudah menjelang sore. Ku buka pintu rumah. Terasa sunyi sekali, tanpa tangisan bayi, tanpa melihat ibu di dapur memasak nasi. Aku tidak pernah terbayangkan bahwa aku akan kehilangan sosok seorang ibu di umur 7 tahun ini. Ku bergegas memakaikan baju adik-adikku. Ada sedikit nasi ku hangatkan, dan ada sedikit lauk sisa yang ibu masak tadi pagi. Aku sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah. Dulu selalu membantu ibu di dapur maupun di mana. Mengurus adik-adikku sudah terbiasa sejak itu. Ku beri 2 piring ke adikku. Adikku yang Irfan bertanya padaku, "Teh, emak kemana? Kok gak pulang-pulang?" Ku menjawab, "Entar pulangnya bareng bapak." "Udah makan dulu." "Iya teh." Adikku Yanti yang susah makan, berlahan aku suapin sambil aku bujuk. Tak lama kemudian ada suara pintu, ketukan pintu, yaitu "Assalamualaikum." Ku jawab, "Waalaikumsalam." Dalam hati, alhamdulillah akhirnya mereka pulang. Ku buka pintu, lalu kulihat wajah bapak sedikit sedih. Aku bertanya pada bapakku, "Kok gak bareng emak pak?" Dan bapakku menjawab, "Emang emak pergi kemana?" "Loh, bapak gak cari emak? Bapak gak tahu emak pergi kemana?" jawab bapak. Tak lama kemudian bapakku mengganti pakaiannya dan memakai sarung. Bapak yang membawa bungkusan nasi, dan akhirnya kita makan berempat. Dalam hati bertanya-tanya, bapak sebenarnya tahu atau tidak ibu kemana. Selesai makan, bapak pun memanggil aku. Dia bertanya lagi, "Tadi ibu pergi jam berapa?" "Tadi siang, sepulangnya aku dari sekolah." "Iya, aku waktu itu baru saja duduk di bangku kelas 1 SD. Dan ku pun bercerita ke bapak tentang tetangga yang melihat ibu pergi membawa tas. Dan bapakku bergegas mengecek lemari ibuku. Ada sepucuk surat yang jatuh. Lalu bapakku membaca. Seketika kulihat bapakku meneteskan air mata. Aku tidak pernah tahu apa isi surat yang ibuku tulis untuk bapakku. Dari semenjak itulah bapakku pun berubah. Yang tadinya jarang pulang, dan akhirnya dia menjadi bapak yang tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Iya, dia menjadi ibu sekaligus bapak untukku dan adik-adikku. Bapak yang selalu menyimbangi hari-harinya bekerja dan di rumah. Hari itu, aku harus sudah terbiasa tanpa ibu. Bapak selalu bilang ibu akan pulang, namun entah kapan. Aku tahu bapak banyak sekali berbohong padaku tentang ibu. Aku tahu bapak tidak pernah tahu di mana ibu berada. Bahkan bapak mungkin sudah tidak bisa mencari ibu di mana. Sejak itu, bapak menyuruhku, kalau tidak ada bapak di rumah, tolong jaga adik-adikmu
Bapak kerja buat cari makan. Kamu di rumah urus mereka. Aku yang sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah, aku tidak pernah keberatan mengurusi rumah. Sekolah, iya, aku harus sekolah masih. Tetap pergi ke sekolah. Hari itu, hari pertama aku sekolah tanpa